Nah, kalau di dalam surat Shad ayat 26, spesifik di sini dijelaskan tentang kepemimpinan politik. Dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah berfirman kepada Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifatan fil ardi, sebagai khalifah di muka bumi, fahkum bainan nasi bil haqqi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan benar, wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena kalau mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, gitu ya. Nah, penyebutan khalifah pada surat Shad ayat 26 ini spesifik pada pengertian kepemimpinan politik, karena Daud itu dia adalah seorang raja yang memiliki sebuah kerajaan yang besar. Jadi kata khalifah pada Al-Baqarah ayat 36, Al-Baqarah ayat 30 itu bermakna kepemimpinan secara umum, ya, kepemimpinan kehidupan secara umum di muka bumi. Kalau di surat Shad ayat 26 itu kepemimpinan politik, jadi spesifik sebagai kepala negara, gitu ya. Tapi yang perlu kita catat di sini, kepala negara di sini bentuknya adalah kerajaan, gitu ya. Berbeda dengan negara pada masa Rasulullah, dan berbeda dengan negara pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan bin Ali. Berbeda bentuknya. Yang artinya apa? Yang artinya bentuk kekhilafahan, kalau itu disebut sebagai sebuah negara, itu juga tidak baku. Buktinya kita menyebut Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Utsman sebagai khalifah kan? Tetapi bentuk negaranya berbeda dengan bentuk negaranya Daud yang kerajaan. Jadi khilafah itu dia menjelaskan prinsip-prinsipnya, bukan mengatur sistemnya dibebaskan, gitu kan? Jadi sebuah negara itu disebut sebagai negara yang Islami yang bagaimana? Ya kalau prinsip-prinsip khilafah itu ada, prinsip musyawarah, prinsip syura atau prinsip bermusyawarah tadi, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab itu ada, maka itu adalah khilafah. Itu ya. Jadi kalau kita rumuskan dari surat Al-Baqarah tadi ayat 30, khilafah itu apa? Ada 3. Yang pertama adalah memakmurkan bumi. Kemudian yang kedua adalah membangun perdamaian antar umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah beribadah kepada Allah. Dari mana kita ambil rumusan ini? Malaikat mengkhawatirkan 2 hal tadi kan. Yang pertama, malaikat mengkhawatirkan manusia akan merusak bumi. Berarti yang diharapkan oleh malaikat adalah manusia untuk memakmurkan bumi, gitu. Yang kedua, manusia khawatir kalau manusia justru menumpahkan darah. Berarti yang diharapkan adalah membangun perdamaian bersama umat manusia. Yang ketiga, malaikat mengatakan kami lebih berhak loh sebagai khalifah, seolah-olah mengatakan begitu kan, karena kami yang senantiasa beribadah kepadamu. Berarti misi yang ketiga, misi kekhilafan yang ketiga adalah beribadah kepada Allah. Dan 3 misi ini itu tidak bisa tiba-tiba terjadi tanpa adanya wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya adalah ilmu pengetahuan. Gitu kan? Memakmurkan bumi. Bisa nggak kita memakmurkan bumi tanpa ilmu? Tidak bisa. Membangun perdamaian antar umat manusia. Wong kita kadang-kadang 2 orang aja kadang-kadang berantem terus ya. Apalagi kalau kita memimpin manusia. Bisa nggak kita kira-kira memimpin manusia biar tidak ada perkelahian di situ? Nggak bisa. Tanpa ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah. Ini juga butuh ilmu pengetahuan. Jadi 3 misi kekhilafahan ini 3-tiganya membutuhkan ilmu pengetahuan. Kalau kita rumuskan begini, memakmurkan bumi itu membutuhkan ilmu. Ilmu untuk memakmurkan bumi itu ya kita sebut sekarang sebagai ilmu-ilmu alam. Ilmu tentang tanah,
ilmu tentang binatang, ilmu tentang manusia, ya toh, ilmu tentang astronomi, gitu ya. Itu kan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk memakmurkan apa? Bumi, ya toh. Yang kedua adalah membangun perdamaian antar umat manusia. Ini juga membutuhkan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Kemudian beribadah kepada Allah itu juga membutuhkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu-ilmu agama. Jadi khilafah ya itu bukan sebuah gerakan politik dalam pengertian sempit gitu ya. Sebenarnya khilafah itu adalah gerakan keilmuan. Kalau kita ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi, maka kita juga harus menjadi manusia-manusia berilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu ada prosesnya. Prosesnya dinamakan sebagai belajar, ya toh, berpendidikan, gitu toh. Makanya di dalam Islam, ya, salah satu misi manusia sebagai khalifah ya dia harus menuntut ilmu, ya toh. Ilmu apa? Ilmu-ilmu yang banyak, yang bermanfaat. Nanti tentang konsep ilmu akan kita bahas pada sesi khusus. Gitu ya. Artinya gimana? Artinya begini. Kalau di dalam Islam, ya kan. Makanya ayat sebelum ke situ ya. Makanya ayat ayat berikutnya ayat 31 itu kan dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam, kepada manusia, bapaknya manusia, al-asma'a kullaha, nama-nama yang ada di alam semesta ini seluruhnya. Maksudnya al-asma'a kullaha itu apa? Maksudnya nama-nama itu apa? Maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, jadi tugas kekhilafahan itu adalah tugas pengetahuan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan nanti di dalam diskusi-diskusi berikutnya. Sementara kita cukupkan di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.